Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Musadat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu tentang belajar Microsoft Word tahun 2010 di sini. Oke, kita buka aja Microsoft Word-nya. Nih ya, Microsoft Word 2010. Kita buka materi tentang bagaimana cara belajar Microsoft Word dari nol untuk pemula sampai mahir ya. Saya akan bahas dulu di Microsoft Word 2010 ini ada yang namanya banderis. Jadi banderis itu mungkin di sini ini ada garis ini ya. Ini ini garis pembantu, bukan garis nyata, tapi ini cuma membantu batas margin aja, batas kertasnya aja. Jadi kalau pakai ini lebih enak karena kita bisa mengira-ngirakan teksnya itu pasti di sini, nggak minggir ke sini gitu. Kecuali kalau blank. Di sini saya biasanya sebelum menggunakan ini keadaannya blank. Yang pertama kita buka di file, lalu ke bawah ada yang namanya option. Setelah option, di sini ada advanced. Kita cari ke bawah. Di sini di teks banderis kita cari aja dulu. Di sini di advance ada show text banderis. Nah di sini nih, ini di image search di show document and content. Di sini ada show text banderis. Kalau saya kosongkan ya, kalau saya nggak di checklist, kita oke dulu coba. Nah, di sini kan tampilan kertasnya nggak ada garisnya. Yang tadinya ada garisnya, jadi nggak ada. Jadi yang pertama kita ke file, di sini ada option, di sini ada advanced, yang selanjutnya ada show text document content, show document content. Kita checklist show text banderisnya, kita oke. Udah. Sekarang garisnya ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa di dalam Microsoft Word itu ada beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan di sini. Jadi di menu-menu ini, di menu ada home. Home itu biasanya di sini digunakan untuk hal-hal yang sangat sering digunakan. Jadi di sini di home, di menu home itu ada hal-hal yang sering digunakan. Yang paling sering kita gunakan ada di sini font. Fontnya kita bisa pilih. Ada Calibri, ada Times New Roman, ada Arial, dan selanjutnya masih banyak ke bawah. Ini namanya font. Adanya di home ya. Di dalam menu itu adanya di home font. Fontnya itu di sini. Ini untuk seberapa besar teksnya. Jadi teks yang kita gunakan untuk menulis di dalam Microsoft Word itu ukurannya ada di sini. Atau mungkin kalau kita cuman naikin sekali teksnya atau kebawahin sekali, itu bisa menggunakan yang ini, huruf A kecil atau A besar ini ya. A kecil sama A besar. Kita coba dulu nih. Misal kita nulis B ya. B di sini. Di sini B, jangan lupa kita di sini B, coba ya saya besarkan. Tuh, hurufnya jadi 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, itulah. Jadi di A besar ini adalah untuk
mengubah besaran huruf ya. A kecil untuk mengecilkan. Kita kecilkan lagi seperti biasa, hurufnya 11 ya. Tuh, oke, di A ya. Di sini ada lagi. Ini ada lagi A-nya 2 nih. Ini apa nih? Ini untuk mengubah ketika seperti ketika salah. Misalkan kita mau menulis kata negara Indonesia itu dengan huruf besar semua, tapi terlanjur nulis huruf kecil, maka ubah saja dengan ini nih. Ini gunanya itu. Jadi mempercepat kerja kita. Jadi nggak usah kita hapus lagi terus ganti katanya jadi kata kapital gitu, nggak usah. Jadi di sini ada A yang besar, itu pengenalannya di antaranya. Selanjutnya ada di sini, inilah nggak usah lah. Untuk yang cepat itu nggak usah, ini pelajari. Biar kita ambil yang cepatnya aja. Ini cut, copy, format painter nanti diajarkan di sesi selanjutnya ya. Ini cuman pengenalannya aja. Yang ini ada bold itu untuk menebalkan huruf, ada italic itu untuk memiringkan huruf, underline ada untuk menggarisbawahi. Di sini ada juga apa ya, ABC yang dicoret ya. Ini seperti dicoret nanti. Di sini ada X di bawah. Jadi kita mau pengen nulis yang besar tapi nanti ada di bawahnya yang kecil kayak ini seperti angka 2 ini. Nah, itu di sini gunanya. Atau di atas seperti pangkat ya, kilometer kubik, meter kubik, terus meter persegi. Ini di sini ada di X tuh nih. Kalau ini untuk gaya-gaya huruf, ini di luar penulisan teks Microsoft Word, ini nggak usah lah efek ini ya. Ini cuman efek. Sebentar, ada gangguan. Di cancel ya. Ini untuk warna ya. Ini juga untuk warna. Ini bedanya apa? Nih coba ya, kita nulis dulu Indonesia kayak tadi. Indonesia. Kita bold, kita block, maksudnya bukan bold ya. Kalau bold yang ya B itu yang kalau kita menggunakan Microsoft Word itu setiap kita mau merubah sesuatu maka harus di blok terlebih dahulu kayak gini. Saya diseleksi dulu ya. Kita cukup menekan keyboard mouse lalu digeser sambil ditekan sambil digeser. Nah, setelah itu ada di sini Indonesia, kita coba ubah teksnya di sini ya menggunakan warna kuning teks. Nah, ini seperti ini. Jadi wilayah teksnya diubah menjadi kuning, tetapi teksnya tetap warnanya warna hitam. Nah, misalkan kalau kita mau merubah teksnya warnanya warna putih. Ini kenapa ya? Sorry. Ini ada gangguan sedikit. Sorry. Coba lagi, kembali lagi. Indonesia ini warnanya hitam ya. Kita blok seperti biasa. Lalu di sini, nah ini untuk merubah teks warna putih misalkan. Jadi Indonesia teksnya warna putih dan lingkungan sekitar teksnya warna kuning karena di sini saya menggunakannya warna kuning di sini nih. Ini teksnya warna lingkarannya warna kuning, teksnya warna hitam. Nah, ini gunanya ini. Jadi kita kembalikan lagi no color ya, no color, jadi nggak ada colornya, ada warnanya. Udah, itu untuk di menu ini ya. Ini untuk pemula aja nih, pengenalan santuy aja. Di sini ada yang namanya balet itu untuk kategori, jadi mungkin poin ya, untuk poin berbentuk simbol seperti ini.
Jadi kita, nah Indonesia tuh, ini Indonesia kalau di seperti ini berarti seperti jadi gini. Kalau Indonesianya pilih kayak gini, ini simbolnya ini ya. Kalau Indonesia, oke inilah selanjutnya. Nah kalau ini ada yang namanya number, mau number, mau angka huruf, mau Romawi, angka Romawi, atau ini, ya di sini gunanya itu ya. Kita nonaktifkan. Kalau kuning berarti tandanya aktif. Kita nonaktifkan. Ini sama, tapi ini ada multi level. Jadi Indonesianya di sini ya, misalkan Indonesia di sini. Ini yang kedua poin. Indonesia terdiri dari beberapa negara. A. Jakarta, B. Sulawesi, misalkan gitu kan. Beberapa kota misalkan gitu, bukan negara. Jadi di sini ada, jadi misalkan poin pertama di sini sub poin, jadi anak buah dari poin itu menggunakan ini multi level list. Yang selanjutnya ada di sini untuk meratakan huruf. Ini rata kiri, ini tengah, ini rata kanan. Rata kanan maksudnya di sini, jadi teksnya jadi di sini. Kalau kita mengklik rata kanan berarti teksnya di sini. Kalau ini untuk rata kiri atas, justify namanya. Nah ini rata kiri kanan maksudnya ya, rata kiri kanan. Itu pengenalan selintas di Microsoft Word yang ada di menu home. Kayak susah, tapi kalau kita terus melaksanakannya gampang nih. Itu dasar-dasar dari Microsoft Word ya. Ini ada insert di sini, nanti kita dibahas di lain kesempatan. Sambil berjalan kita belajar, kita akan membahas menu-menu kebutuhan sesuai kebutuhan yang ada di sini. Ini nggak usah ribet-ribet lah. Kita ambil jalur simpelnya aja. Kan di sini judulnya juga cara cepat belajar Word untuk pemula. Jadi biar cepat. Kita nanti insya Allah dibantu dengan apa? Dengan cara cepat ya, cara cepat. Jadi misalkan kita mau menebalkan huruf, ini kan di sini ada B. Kalau ribet nanti kita udah nulis di bawah, kalau ke B jauh lagi harus pegang mouse lagi atau gimana, nanti bisa pakai keyboard aja. Caranya kita klik Ctrl sama huruf B ya, CTRL yang ada di keyboard sama huruf B. Nah jadi udah nggak ada lagi. Tapi jangan lupa kita untuk membloknya terlebih dahulu. Nah jadi kalau misalkan ini tutorial yang cepatnya aja, yang untuk pendahuluan ya. Misalkan kita mau memblok, misalkan di sini kita nulis dulu ya, Indonesia Raya Merdeka tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus pada hari Jumat, dalam kurung kalau nggak salah. Nah gitu kan, kalau nggak salah hari Jumat ya. Dan presiden yang pertama adalah Soekarno Hatta. Soekarno aja lah ya, Hattanya itu wakil bukan presiden. Nih Soekarno ya, Soekarno ini salah nulis kan, kita salah nulis nih. Soekarno ini harusnya nama orang itu harus besar katanya. Presiden is okay lah, apa-apa. Nih Soekarno ya, kata Soekarno itu harusnya gede.
Ini ceritanya nih. Males kita harus menghapus huruf S-nya. Kita gini aja, kita blok aja, set Soekarno, kita blok, lalu kita pergi ke sini. Nih ada nih A, sini ya. Nih kalau nggak kelihatan A. Di sini kita yang ini gede di awal. Kok enggak sih? Nah, itu gede di awal ya. Ini gede di awal. Ini gede semua. Oh jangan gede semua, nggak enak kelihatannya katanya kan. Misalkan yang ini aja. Nah gitu. Udahlah, gitu aja. Itu cara ribetnya. Nanti cara gampangnya nanti diajarin. Nih Soekarno udah. Lalu di sini kita bikin lagi. Ini untuk contoh aja ya. Lalu hasil kesepakatan mana sih T? Kesepakatan bersama bahwa yang menjadi wakil dari Soekarno adalah Hatta. Nih kita ubah aja dulu nih ya, itu biar gede hurufnya. Soekarno bahwa yang adalah Hatta dan mereka hidup bersama dalam menjalankan kenapa sih menjalankan kepemimpinan Indonesia. Mau aja dulu, terserah, bebas gimana lu aja. Nih saya ajarin untuk itu tadi menunya sambil kita berjalan ya, nggak usah terlalu fokus sama menu, nanti juga kita paham sendirilah untuk belajar Microsoft Word. Untuk selanjutnya kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memblok yang cepat tanpa menggunakan, nih ribet kalau selalu harus pakai mouse, itu ribet ya. Maksudnya ribetnya belum lagi jari kita itu menyentuh mouse atau mousepad, mendingan udahlah pakai keyboard aja ya, cara cepat. Ini perhatikan yang ada di sini. Ini namanya kursor ya, nih yang kedip-kedip itu namanya kursor. Nih pakai arah yang ada di keyboard, kita pegang kontrol untuk melangkah kata demi kata menggunakan arah sama kontrol CTRL di keyboard. Kita perhatikan bersama-sama, di sini ada kata bersama ya. Bersama kita melangkahnya, kalau tidak pakai kontrol nih gini, lama mau ke sananya. Kalau pakai kontrol itu kata per kata, dalam menjalankan kepemimpinan Indonesia. Nah gitu. Kita coba belajar ngebloknya pakai keyboard. Kalau mau belajar pakai keyboard untuk memblok, karena kita mau merubah sebuah kalimat atau mau memodifikasinya, maka harus diblok dulu. Nah di sini bloknya gini, gunakan shift yang ada di keyboard, biasanya di atas kontrol ya, di atas tombol CTRL itu ada shift. Nah shift lalu kita jalankan arahnya. Nih tuh satu persatu huruf itu ke blok ya.
kita ke atasin. Nah gitu, kita ke atasin, kita ke bawah lagi. Kalau mau ke pinggir, ke kiri misalkan ini lama ya. Jadi kalau agar nggak lama, sambil menekan shift itu pakai ketekan kontrol. Kita coba tekan kontrolnya. Nah jadi bahwa yang bersama kesepakatan tuh, jadi semuanya ke blok langsung kata per kata, enggak teks per teks ya. Nih kita blok, coba ini, yang ini blok. Lalu hasil kesepakatan bersama bahwa yang menjadi wakil, gak apa-apa lah, it's okay, salah juga gak apa-apa, yang penting ini kita bisa lah menjadi wakil dari Soekarno adalah Hatta, dan mereka hidup bersama dalam menjalankan kepemimpinan Indonesia. Ini kita coba untuk menghitamkan katanya ya, menghitamkan katanya di sini. Untuk cepatnya kita tekan CTRL dan huruf B. Nah jadi hurufnya jadi hitam, itu tombol cepatnya ya. Atau CTRL-I. CTRL-I itu untuk menjadikan huruf jadi miring, yang asalnya seperti ini jadi seperti ini. Dan huruf U. U itu untuk underline, jadi kontrol U, kontrol U, kontrol I, kontrol I, kontrol U, kontrol B. Kontrol B nya belum. Nah jadi hitam terus tebal, maksudnya ya, bold bahasa Inggris, tebal, miring, dan garis bawah. Itu di sininya juga kita lihat tombolnya aktif, di sini kuning, warnanya kuning, tadinya nggak kuning, berarti ini sedang aktif katanya yang ini. Coba kita klik yang ini, no, klik yang ini nggak ada, ininya nggak kuning, soalnya nggak aktif. Kalau ini aktif semuanya. Itu. Nah itu untuk menjadikan cepat tombol cepatnya ya. Itu tombol cepat Microsoft Word memudahkan kita. Jadi untuk keyboard, untuk menebalkan huruf cukup tekan Ctrl sama B. Kita ubah lagi ke semula, Ctrl U nya kita hilangin, Ctrl I nya tekan lagi, Ctrl I, Ctrl B tekan kita hilang. Nah jadi seperti biasa. Lalu di sini ada untuk apa ya? Cara menjadikan hurufnya di tengah. Jadi center. Di sini kita seperti biasa blok dulu menggunakan keyboard, biasain shift kontrol sama arahnya. Jangan lupa perhatikan kursornya. Kontrol E untuk menjadi huruf di tengah. Nah, seperti ini. Nih kita sama-sama lihat di atas ini ya. Di atas sini. Ini ada tombol kuningnya, ini apa? Aktif. Karena ini di tengah. Jadi Kontrol E. Ingat-ingat Kontrol E untuk cepatnya tengah. Tapi ini kenapa yang aktif? Yang aktif jadi ini karena yang aktif jadi rata kiri. Jadi nggak enak kelihatannya di pinggir ini, jadi ada apa? Ada ruang sedikit tidak diisi. Jadi nggak balance sama yang dan ya, nggak sama. Nah ini karena yang aktif ini. Karena yang aktif tombol ini. Coba kita tekan di sini. Di sini yang aktif itu justify ya, justify. Nah, jadi untuk mempermudah untuk rata kiri dan rata kanan, kita kembali lagi di sini. Kembali lagi, kita coba tekan shift, kontrol sama arah di keyboard. Nah, lalu tekan kontrol J. Nah, kontrol J itu untuk mengaktifkan rata kiri dan kanan secara cepat ya. Lalu selanjutnya untuk yang pertama ini ada tentang pembahasan alinea ya. Alinea. Apa sih alinea? Alinea itu seperti di sini ada kata misalkan ini nih, Indonesia Raya.
tapi Indonesianya bukan di sini harusnya. Nah, itu menggunakan ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan tab di di keyboard. Tab, kita tekan tab jadi seperti ini. Indonesia Raya merupakan, ini juga sama, kita tab. Nah, kalau di tab ada alinea baru seperti ada alinea seperti ini. Ketika kita mengenter di Indonesia, misalkan ya, di kata Indonesia ini saya akan mengenternya enter garis baru, misalkan alinea baru. Nah, alinea baru akan otomatis seperti ini. Jadi kalau kita menekan satu kali tab untuk alinea baru, nanti ke bawahnya juga akan seperti itu, ditandakan dengan ada perubahan posisi. Ini kita sama-sama lihat di sini. Nih, ini ada perubahan posisi. Tadinya nggak di sini, tadinya di sini nih. Tadinya di sini. Karena di tab jadi ke sini. Nah, gitu. Di sini kita nulis lagi. Misalkan di sini kita nulis apa lagi ya bahasanya ya. Sesudah itu Indonesia memilih pemimpin selanjutnya, yaitu Soeharto. Gak apa-apa lah, Soeharto gak apa-apa, yaitu Soeharto yang paling lama menjabat sebagai presiden di Indonesia dengan waktu kurang lebih 35 tahun. Nah, ini kalau kita enter lagi otomatis ya, nggak usah kita tuh gitu kan. Jadi tab itu untuk mempercepat alinea ya. Nih, misalkan alineanya, misalkan dari alinea ini terlalu panjang ya, terlalu panjang alineanya, terlalu besar lah, terlalu ruangnya terlalu panjang. Kita bisa mengubahnya dengan, jangan lupa untuk membloknya menggunakan keyboard biasa kan. Ininya kita taruh aja dulu keyboardnya di sini, kursornya ya, kursornya kita taruh di sini di ujung. Shift, Control, tombol arah ke atas. Nah, kita udah blok semuanya. Lalu kita ubah posisi ininya. Posisi ininya kita ubah ke sini. Tuh kan, jadi ini Indonesianya di sini kan, jadi ikut. Nah, di sini. Atau mau diratakan lagi ke sini aja, udah rata lagi ini. Nah, itu pengertian yang tadi ya. Kita kembalikan lagi seperti semula dengan cara Ctrl Z. Ctrl Z itu undo. Undo itu tombolnya ada di sini untuk mengembalikan ke semula ya. Tapi karena biar cepat, kita tekan Ctrl Z aja di keyboard. Ctrl Z kita coba tekan. Nah, seperti semula lagi. Ini tadi seperti yang tadi. Nah, untuk memajukan, untuk enakan yang tadi sih, yang rata kiri rata kanan, nggak usah ada alineanya. Kita kembali lagi ke semula, nggak usah pakai keyboard, nggak usah pakai mouse. Untuk mengembalikannya lagi, kita
redo. Di sini ada kata redo ya. Ini kita lihat lagi di sini nih, ada ini, ada apa? Undo, ada redo. Redo itu untuk mengembalikan ke depan. Kalau kembali ke belakang itu undo. Undo lah, apa sih? Terserah lu aja. Tadi di undo itu dikembalikan ke belakang itu Ctrl Z, untuk ke depan Ctrl Y. Kita tekan Ctrl Y seperti tadi lagi. CTRL Y ya. Udahlah, kalau gua ngomong CTRL berarti kontrol itu namanya. Udah kebiasaan enaknya ngomongnya kontrol aja, bukan tanpa R ya. Nah, itulah pembahasan mengenai tentang alinea tadi. Lalu kalau kita tekan Ctrl M, otomatis ini akan seperti ini. Kita coba lihat Ctrl M ya. Ctrl M. Nah, itu kalau mau teksnya agak ke depan, itu kita jangan lupa Ctrl M. Gak usah pakai mouse lah, gak usah pakai mouse. Misalkan kita mau merubah ini bisa sih pakai ini bisa, tuh bisa kan? Cuman nggak gaul gitu, nggak cepet. Enakan pakai ini aja, kontrol, tekan kontrol sama huruf M. Nah gitu. Untuk mengembalikannya terlalu, misalkan ya, Ctrl M lagi, Ctrl M lagi, Ctrl M lagi, Ctrl M lagi. Ini terlalu depan nih kayaknya nih. Kita tekan aja Ctrl sama Shift sama M. Nah gitu. Biar cepet ya. Biar cepet bekerja, kita menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Microsoft Word yang tersembunyi mungkin ya. Itu Ctrl M. Lalu kita akan mengetahui tentang spasi ya. Selanjutnya nih, materi selanjutnya nih ya, spasi. Saya anggap Ctrl M udah mengerti, lalu selanjutnya udah mengerti lah. Oh iya, lupa, saya mau menunjukkan dulu untuk memperbesar huruf ya. Untuk membesar huruf kan di sini kita ada angkanya nih, angka 11, berarti hurufnya ukurannya 11. Kalau kita digedein 12, jadi gede gini. Kalau kita gedein lah 24, jadi lebih gede seperti ini. Nah, kita kembalikan lagi, ukuran standarnya 11 ke 12 lah. 12. Ini untuk mempercepat huruf itu nggak usah ke sini, nggak usah ke angka ini ya, nggak usah ke angka ini. Kita cukup di dalam keyboard tekan Ctrl sama ada di sini di pinggir di keyboard itu ada huruf P, lalu selanjutnya ada kurung buka sama kurung tutup. Nah ini nih Ctrl, kita tekan Ctrl sama kurung tutup. Kurung buka itu sama dengan mengecilkan, kalau kurung tutup sama dengan membesarkan. Sambil menekan Ctrl, jangan lupa ya. Nih, tuh jadi huruf itu jadi huruf berubah. Saya ini nggak menekan di mouse tapi menekan di keyboard, yaitu kurung buka sama, bukan kurung buka di angka 0 atau 9 ya. Ini kurung buka yang dekat P, yang dekat huruf P. Di keyboard ada kan kurung buka sama kurung tutup. Nah itu untuk membesarkan dan mengecilkan huruf. Kita kembalikan lagi ke huruf 12. Nah itu untuk mengecilkan dan memperbesar huruf. Lalu untuk selanjutnya cara mengcopy. Di sini ada fasilitas mengcopy. Ini bisa di pojok kiri atas nih ada nih kata copy ya. Copy itu untuk menyalin sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita mau menyalin kata yang kedua, lalu hasil kesepakatan bersama bahwa yang menjadi wakil dari Soekarno adalah Hatta. Nah ini kita simpan si kursor, nggak usah pakai mouse lah, ribet. Tapi ini lebih ribet ya, enggak sih. Nih kita copy. Kalau kita menggunakan ini ribet, kata saya juga.
Di sini ada perintahnya nih, di bawah sini ada pop up-nya nih ya. Copy Ctrl CTRL sama tambah C. Jadi untuk mengcopy itu kita tekan Ctrl sama huruf C di keyboard. Coba kita tekan Ctrl sama C. Nah, udah ya. Kita simpan di sini hapus aja dulu, hapus set. Nah, sini biar kursornya sama. Lalu setelah kita menekan Ctrl C, jangan lupa untuk memfastenya, untuk menempelnya. Tadi disalin tuh yang lalu hasil kesepakatan bersama udah disalin, lalu kita menempel Ctrl V. Nah, gitu. Kita ulang. Jadi kita ulang Ctrl Z ya. Kita ulang Ctrl Z barusan. Hasil mengcopy tadi, hasil Ctrl C tadi, kita Ctrl V aja dulu, Ctrl V untuk menempelnya. Tadi hasil menyalin, cek. Nah, gitu, udah selesai kan. Lalu selanjutnya, misalkan untuk mengkat ya, di kata di kiri atas, nah, tadi ada huruf ada gambar gunting, itu cut itu untuk menghapus lalu memindahkan. Misalkan kita ke atas aja dulu ke kata Indonesia nih ya. Indonesia hurufnya kata-kata ini sebaiknya ada di bawah sih, setelah alinea yang lalu hasil kesepakatan. Nah, caranya gimana? Caranya kita cut itu contohnya seperti untuk tombol cepatnya yaitu kita Ctrl X, jadi untuk menghilangkan dan memindahkan. Ctrl X, lalu keyboard kursornya kita taruh di bawah, lalu kita tekan Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi kata Indonesia tadi yang asalnya di atas jadi ke bawah karena kita mengcutnya dengan cara Ctrl X. Itulah tombol-tombol yang sering digunakan oleh para pengetik. Mungkin yang mau masuk kerja belum bisa Microsoft Word, atau yang baru kuliah, yang waktu SD-nya, yang waktu SMP, SMA-nya main mulu, gak pernah masuk waktu pelajaran komputer, belajar Word. Nah, ini cara cepatnya ya. Ini cara cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang spasi. Jadi kita perhatikan huruf-huruf kata-kata di sini ada. Sorry. Di sini ada kalimat-kalimat. Ini yang atasnya aja. Lalu hasil kesepakatan di sini ada kan, hidup bersama dalam nih. Ini antara ini dan ini itu namanya spasi. Seperti biasa kita di blok dulu untuk mengubah sesuatu. Lalu di sini ada tombolnya spasi ini ya. Ini spasinya mau berapa? 2,5. Jadi gini. Jadi panjang gini. Mau 1. Ini jadi lebih rapat lagi. Atau nggak usah ada spasi, remove aja spasinya, remove. Nah, jadi kalau di remove jadi seperti ini. Dihapus aja spasinya. Ini seberapa nih barusan? 3,01 ya. Kita kembalikan lagi seperti semula biar bisa belajar. Nah, itu barusan saya tekan Ctrl Z ya. Nah, seperti barusan itu namanya spasi. Nah, untuk tombol cepatnya biasanya di pekerjaan dan kuliah atau apa, skripsi, makalah itu nggak jauh dari 1, 1,5, 2 spasinya. Nah, untuk mengubah spasi secara cepat kita menggunakan kita blok dulu ya. Misalkan di sini saya menggunakan spasinya 2. Kalau 2 itu kontrol, kita tekan CTRL lalu angka 2 di keyboard. Ada CTRL dan 2, sambil menekan CTRL sambil menekan juga angka 2. Nah, itu
saya coba lagi. Untuk spasinya 1 itu kita mencoba menekannya CTRL dan angka 1. Nah, itu spasinya 1. Waduh, gimana nih kalau 1,5? Apakah bisa? Apakah tekannya angkanya berapa gitu? 1,5 gimana? Bingung. Enggak, itu di sini ada CTRL untuk mengubah spasi menjadi 1,5 ukurannya. Itu kita cukup menekan CTRL sama angka 5, karena mungkin si pencipta Microsoft Word itu memungkinkan bahwa gak mungkin kalau ada spasi 5 katanya. Jadi tombol 5 di sini digunakan untuk spasi 1,5. Kita coba aja tekan. Untuk mendapatkan spasi 1,5 itu cukup tekan kontrol sama angka 5. Nah, ini setelah spasi 1,5 ya. Cepat kan? Cepat daripada kita harus memainkan mouse. Kita harus ke sini, ribet. Mendingan langsung aja kepastiannya 1, spasi 1 tekan 1, spasi 2 tekan CTRL 2. Ulangi lagi, spasi 1 tekan CTRL 1, spasi 2 tekan CTRL 2, spasi 1,5 tekan CTRL 5. Kalau CTRL 3 saya belum mencoba. Nggak ada rupanya, nggak bisa pakai mouse, pakai keyboard CTRL 3, jadi spasinya jadi 3 enggak. Karena biasanya di perkuliahan atau di perkantoran itu menggunakan spasinya 1, 1,5 atau 2. Mungkin untuk pembahasan kita kali ini tentang belajar Microsoft Word bagi pemula part 1 itu aja. Nanti ke depannya insya Allah akan saya buatkan lagi videonya tentang tutorial Microsoft Word part 2 nya ya, kelanjutannya dari pemula sampai mahir. Saran saya ketika semua telah dikerjakan, terus belajar dan untuk menanyakan tentang kekurangan-kekurangan dari video ini, mungkin Anda semua bisa komentar di bawah di kolom yang telah saya sediakan. Dan jangan lupa untuk menonton video-video saya selanjutnya tentang belajar Microsoft Word. Insya Allah dengan senang hati saya akan membantu. Terima kasih atas kerjasamanya. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.